Bagaimana persisnya dugaan rumah sakit nakal mengubah data pasien demi anggaran besar corona yang terungkap dalam rapat dengar pendapat DPR dengan Menteri Kesehatan? Kita bahas lengkapnya. Saat ini sudah hadir di studio Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran DPR dari fraksi PDI Perjuangan. Selamat malam Pak Said. Selamat malam. Sehat ya? Sehat. Lalu kami tersambung melalui satelit Skype Pak Herdiat Sunaria, Bupati Ciamis. Selamat malam Pak Herdiat. Selamat malam Mbak Sofi. Ada pula Dr. Lia G. Partakusuma, Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. Selamat malam, Dr. Lia. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lia, Pak Herdiat, saya mau ke Pak Said Abdullah dulu. Anda mengeluarkan tudingan serius bahwa ada rumah sakit yang mengubah data pasien untuk kemudian dianggap positif COVID-19 demi mendapatkan dana dari pemerintah yang memang seharusnya diperuntukkan untuk orang-orang pasien-pasien yang memang positif COVID-19. Betul? Forum itu adalah forum resmi. Adalah sebuah rapat kerja Badan Anggaran, ada Menteri Keuangan, ada Kepala Gugus Tugas, ada Menteri Kesehatan. Kami sampaikan dengan clear, ada dugaan beredar di grup-grup WhatsApp bahwa disinyalir berbagai di grup-grup WhatsApp bahwa orang yang ternyata tidak, artinya dalam kondisi di rapid test itu ternyata negatif, dinyatakan positif. Nah, dugaan-dugaan itu kami lempar kepada Menteri Kesehatan. Di antaranya yang beredar itu ada Ciamis, ada Jambi, ada Surabaya, ada Pasuruan. Kami sampaikan aja apa adanya. Oke. Dan kami ingin pemerintah bersungguh-sungguh. Karena persoalan wabah yang satu ini, kita ini kan seakan-akan perang dunia ketiga melawan makhluk gaib. Nggak kelihatan ya? Yang tidak bisa kita hindari. Tapi pada saat yang sama, anggaran yang jumbo kita itu 87,55 serapannya rendah. Itu yang pertama dulu. Kepentingan kami menghadirkan Menteri Kesehatan, kenapa serapan jadi rendah. Bahwa kemudian di balik serapan rendah muncul disinyalir yang sedemikian rupa, kami minta klarifikasi dari Menteri Kesehatan. Pada saat itu Menteri Kesehatan tidak memberikan jawaban. Sampai raker berakhir. Kami memberikan kesempatan terhadap Menteri Kesehatan. Kami tunggu setidaknya bulan September pada pembahasan yang akan datang, kita duduk bersama. Karena wabah ini harus segera kita akhiri. Wabah ini bukan sekedar soal bagaimana 87,55 triliun habis. Tetapi juga bagaimana governance tata kelolanya harus dijaga dengan baik. Karena kita dalam kondisi corona ini menghabiskan anggaran kurang lebih 1.024,9 triliun. Jadi sampai saat ini belum ada respons soal apa yang Anda sampaikan dalam rapat itu dari Kementerian Kesehatan. Sampai berakhir rapat tidak ada respon. Padahal kami ingin respon pemerintah itu tidak benar. Oke. Kami ingin respon pemerintah oke. Kami akan cek. Pemerintah kan punya instrumen untuk melakukan itu. Tapi belum ada. Tapi justru keluarnya di berbagai media. Baik. Tanpa respon dari yang bertanggung jawab dalam hari ini Menteri Kesehatan. Oke, kalau dari Kementerian Kesehatan belum ada respons, kita dengarkan dulu respons dari Bupati Ciamis, Pak Herdiat. Ada video yang beredar di masyarakat, ini ada dugaan rumah sakit mengubah data pasien meninggal menjadi positif COVID-19 terjadi di wilayah Anda. Betul atau tidak? Itu sama sekali tidak benar. Gitu. Tidak ya? Tidak benar. Apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Ini, yang pertama kami selalu update data COVID itu setiap hari. Gitu. Nah, dan kami yang lebih jelas bahwa untuk tes positif atau negatifnya kita belum mempunyai tes untuk PCR. Kami masih merujuk ke Labkesda Jawa Barat gitu. Jadi yang menentukan apa itu positif atau negatif bukan kewenangan rumah sakit kami karena kami tidak sama sekali tidak mempunyai Labkesda gitu. Oke. Dirujuk. Oke.
Apa Anda mau bilang ini sekadar urusan terlambat saja data si pasien datang karena harus diserahkan ke Labkesda yang mana butuh waktu? Betul, memang itu agak terlambat gitu. Tetapi ini mohon maaf Mbak Sofi ya, bahwa konfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Ciamis itu ada 18 orang. 16 melaksanakan isolasi mandiri. Oke. Isolasi mandiri, kemudian 1 orang wafat dan 1 orang masih melaksanakan isolasi mandiri. Gitu. Jadi saya kira kalau... Jadi yang isolasi mandiri 17? 16. Oke, 16 tadi orang. 16 orang isolasi mandiri, 1 orang meninggal, 1 lagi? Itu, yang 16 orang isolasi mandiri sudah sembuh, Ya. kemudian 1 orang meninggal dunia, Ya. 1 orang lagi masih melaksanakan... Oke, karena belum sembuh ya. Baik. Ya. Pak Herdiat sebentar, ini kami punya video. Ini beredar di masyarakat, beredar melalui berbagai media sosial. Ini katanya, makanya ingin saya konfirmasi ke Anda, katanya adalah video di mana jenazah ini diubah datanya menjadi positif COVID-19. Ini ingin saya tanyakan secara langsung kepada Pak Herdiat. Betul atau tidak, Pak? Tidak sama sekali. Begini, Mbak Sofia, ada 9 warga Kabupaten Ciamis yang dirawat di luar kota, gitu, di rumah sakit yang lain, di RSUD yang lain. Nah, ketika dinyatakan bahwa itu terkonfirmasi COVID, nah, maka kami melaksanakan upacara pemakamannya dengan protokol kesehatan lengkap. Gitu. Apakah Jadi, ini salah satunya? Betul, itu salah satunya gitu yang tampil di layar televisi. Gitu. Yang 1 orang ini. Yang 1 orang ini ya, Pak ya? Iya, betul. Oke, boleh lebih jelas lagi diceritakan kepada kami kalau memang Bapak tahu data-data dari video ini kapan, bagaimana, dan di mana pemakamannya? Itu beberapa waktu yang lalu ada warga Kabupaten Ciamis yang meninggal dunia terkonfirmasi positif COVID dari RSUD Kota Banjar itu. Itu kalau tidak salah kelihatannya di Kecamatan Pemarican gitu. Oke, jadi ini bukan pasien yang diubah statusnya menjadi positif COVID-19 ya? Bukan yang diubah dan bukan juga yang dirawat di RSUD Ciamis. Itu tidak dirawat di RSUD Ciamis gitu. Ini bukan di luar Ciamis. RSUD Ciamis itu. Ini di luar ya? Ya, Pak Herdiat tahu di mana? saya nggak berani menyampaikan di Baik. kota mananya gitu. Baik. RSUD mana itu. Ini semua isu ini ada kaitannya pula dengan bagaimana cara rumah sakit kemudian beroperasi. Bu Lia, sebenarnya kalau dari Perhimpunan Rumah Sakit menanggapi rekayasa soal pasien COVID-19 untuk mencari anggaran ini, tanggapan Anda apa, Bu? Ya, terima kasih kesempatannya. Mungkin sebelumnya saya ingin ngajak semuanya untuk kita mengheningkan cipta sebentar aja, mengingat bahwa ada 60 lebih tenaga medis yang sampai saat ini meninggal dunia karena COVID-19. Mungkin itu sebentar saja kita mengingat bahwa mereka itu semua berusaha untuk kita, untuk masyarakat Indonesia. Oke, jadi tadi menanyakan sih bagaimana sikap Persi. Jadi Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia selama ini selalu mendukung, selalu mendorong rumah sakit untuk menjaga profesionalismenya. Termasuk di dalamnya adalah mengikuti standar. Nah, kita tahu bahwa COVID ini datang masuk ke Indonesia itu sebagai sebuah penyakit baru. Bulan Januari sudah mulai ada informasi-informasi, mulailah ada pedoman. Ya, pedoman itu kita tahu, pedoman itu sangat dinamis. Pedoman itu menggunakan standar dari WHO dan sebagainya. Kemudian berjalan sampai sekarang udah ada 5 pedoman. Nah, kalau dikatakan bahwa ada rumah sakit yang memanipulasi data, ya menurut kami yang pertama itu adalah memang melanggar profesionalisme. Tetapi apakah demikian? Nah, tentu kita tahu bahwa untuk menagihkan klaim itu ada prosedur. Dari KMK sudah menyatakan bahwa kita harus melalui yang namanya verifikasi, dan itu dengan e-claim, ya, jadi ini melalui internet, melalui email, kita akan kirim baik Kementerian Kesehatan maupun BPJS. Nah, tentu di sana akan diverifikasi. Itulah saatnya di mana kita akan melihat
apakah klaim tersebut tepat atau tidak. Nah, biasanya yang memverifikasi ini tentu akan berbekal pedoman. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Dengan pedoman yang berbeda-beda ini, ya dari pedoman 1 sampai 5, mungkin saja terdapat ketidakcocokan persepsi. Mungkin ya, itu satu. Kemudian kedua, kita ingat bahwa ini surat yang menyatakan boleh diklaim itu baru keluar bulan April. April ya? Sementara rumah sakit boleh menagihkan dari bulan Januari. Dan itu dari Januari itu sudah boleh ditagihkan. Nah, dengan adanya perubahan-perubahan itu mungkin saja ada perbedaan persepsi. Nah, kemudian yang lain lagi tadi sudah disinggung bahwa ada jeda waktu bagi rumah sakit untuk mendapatkan hasil laboratorium. Ya. Karena tidak semua rumah sakit itu memiliki kelengkapan PCR. Nah, itu juga mungkin salah satu ya yang bisa menjadikan delay positif untuk COVID-nya itu mungkin tidak saat itu juga. Nah, bisa dibayangkan kalau pasien itu datang, kemudian ada dugaan, kemudian dia akan melalui satu pemeriksaan dan sebagainya, kan harus ada tunggu jeda dulu. Ya. Nah, itu yang mungkin saya tidak tahu ya, tapi intinya sampai saat ini Persi belum menemukan adanya kondisi bahwa ada rumah sakit yang ternyata memanipulasi data. Oke, Dokter Lia, nanti akan saya tanyakan. Sebenarnya kalau kemudian ada jeda, akhirnya pasien dinyatakan positif atau negatif setelah beberapa hari setelah meninggal, bagaimana kemudian prosesnya, baik bagi keluarga maupun ketika rumah sakit mau mengklaim biaya untuk pasien COVID-19. Sesaat lagi jangan kemana-mana saudara, Sapa Indonesia Malam segera kembali.